Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi mengenai hukum pemerintahan daerah yang berjudul Prinsip-prinsip desentralisasi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya sendiri selaku Dinda Ducayani akan membacakan pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip desentralisasi di mana prinsip tersebut terbagi atas 4 macam. Yang pertama, mempromosikan otonomi daerah. Dan yang kedua, perencanaan bottom up, partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses yang demokratis. Dan yang ketiga, kendali dari pemerintah daerah yang lebih besar terhadap sumber-sumber keuangan. Dan yang terakhir adalah pembagian sumber daya yang lebih berimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Adapun prinsip-prinsip desentralisasi yang pertama yaitu mempromosikan otonomi daerah. Potensi-potensi yang ada di daerah sangat sulit dikembangkan jika kebijakan yang masih dianut adalah kebijakan yang masih tersentralisasi. Sebutlah sektor pariwisata. Pada dasarnya, sektor ini adalah sektor strategis yang dapat dengan optimal dikelola oleh daerah. Sektor pariwisata dapat mendatangkan wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik. Pengembangan pariwisata yang baik akan mengundang banyak investor yang berminat untuk mengembangkan usahanya di daerah yang banyak dikunjungi wisatawan. Sebelum adanya otonomi daerah, secara umum Indonesia sudah memiliki bermacam-macam objek pariwisata, namun jumlahnya tidak banyak. Bandingkan dengan saat ini, begitu banyak daerah yang mempromosikan objek pariwisata di daerahnya. Bahkan hingga stasiun televisi nasional tidak pernah kehabisan bahan ulasan untuk sektor pariwisata saat ini. Dari hasil studi pustaka dan informasi yang penulis temukan, otonomi daerah cukup berperan penting dalam pengembangan potensi daerah, terutama pada sektor pariwisata. Kebijakan desentralisasi ini memberikan keleluasan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang terdapat di masing-masing daerah. Untuk sesuatu yang ada di daerah, dengan keberagaman sifat dan sikap yang dimiliki masyarakat Indonesia, daerah pasti lebih mengetahui sendiri apa yang mereka butuhkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Tinggal bagaimana promosi yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk menjadikannya destinasi wisata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Miftahul Jannah. Prosesan bottom up. Pemrosesan bottom up adalah teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan suatu objek diawali dengan identifikasi kita terhadap bagian-bagian spesifik dari suatu objek yang kita amati, yang menjadi landasan bagi pengenalan objek tersebut secara keseluruhan. Contohnya seperti kita dapat mengetahui ayah kita hanya dengan melihat sekilas anggota tubuhnya. Karena kita melakukan proses identifikasi terhadap bagian-bagian spesifik terhadap objek yang kita amati. Proses yang seperti ini masuk dalam teori bottom up. Selanjutnya yang ketiga, kendali dari pemerintah daerah yang lebih besar terhadap sumber-sumber keuangan. Upaya untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, dan efisien, pemerintah telah mengundang paket perundang-undangan bidang keuangan negara setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Saya akan menjelaskan yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 titik tekan otonomi terletak pada provinsi. Titik tekan otonomi ini dapat dilihat dari jumlah urusan banyak ditarik dari pemerintahan, kabupaten atau kota ke provinsi atau pemerintah pusat. Selain hal tersebut, terdapat pula penyusunan jumlah urusan dari sebanyak 31 urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah pada Undang-Undang Nomor 3
2 tahun 2004 menjadi 21 urusan. Otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari pembentukan pemerintahan daerah. Hal ini tertuang dalam pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 UUD RI 1945, menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara, hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Otonomi dan desentralisasi memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan seperti pengelolaan keuangan daerah dan sebagainya. Terima kasih. Lost lately.